semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang selalu nyapa kalian di intro pagi khusus Februari, persisnya tanggal 4 2021 ya. Kasih bocoran untuk energi hari ini. Yang jelas konflik, masih di konflik karena moonnya di Scorpio. Konfliknya itu ketika dalam sih, dalam diri kita masing-masing, karena plus Mercury in retrograde. Jadi kemampuan kita kurang mampu mengekspresikan diri. Jadi konflik itu di dalam. Lu pakai good tarot ya. Ace of Fire, Ace of Wands, Ten of Earth, Ten of Pentacles, Two of Wands, Two of Fire, King of Water, King of Cups, Temptation, Love, Magician, wow, Ten of Fire, Ten of Wands, Patience. Nah, ini energinya Temperance, energinya Sagittarius, alam bawah sadar kita. Temperance, Ten of Cups, Message of Earth, Page of Pentacles, Justice, Libra, King of Earth, King of Pentacles, Page of Air, Page of Swords, Transformation. Lanjut dah, Seven of Swords, Stars. Dah, kebanyakan. Gokil. Alam bawah sadarnya itu ceritanya panjang, ceritanya banyak. Nah, kita berusaha untuk memahami ya, mencoba untuk healing, memulihkan diri kita, mencoba bersabar pada diri kita dalam proses pemahaman itu sendiri akan diri kita sendiri ya, untuk menjadi yang lebih baik ya. Di sini ada clock juga ya, TikTok. Di dadanya tuh, ada jam. Tadi itu jantungnya sendiri sih. Sagittarius. Ini Aquarius. Ya, proses pemahaman ya, proses entah mungkin ada beberapa dari kalian juga lagi menghadapi hukum, entah itu relokasi, mencoba memahami pengetahuan baru ya, karena higher education juga di situ, memperluas wawasan kita, travel, foreign, segala sesuatu yang asing menurut kita.
segala yang sudah yang berjarak, antara pertemanan kita, ya. Mungkin ada yang rusak hubungan pertemanannya atau networknya. Ten of Cups, ada happy ending lah, yang jelas, karena sama-sama memahami akan baiknya sebuah akhir. Karena sebuah akhir nggak selalu jelek, ada baiknya sesuatu itu diakhiri daripada bunuh-bunuhan, ya kan. Messenger of Earth, karena memang ada yang bernilai. Ini masalahnya tentang nilai juga, gitu. Nilai yang dipegang, nilai yang pedoman prinsip yang kita pegang. Justice, keseimbangan, pengadilan, keadilan itu sendiri, energi Libra. Sebab dan akibat. Karena ini di relationship ya, karena energi Libra itu juga selalu tentang Venus, dan itu selalu di rumah ke-7, itu tentang relationship, any kind of relationship ya. Ada ketidakseimbangan antara energi yang berlebihan di satu pihak atau di pihak lain, imbalance lah pokoknya, gitu kan. Yang mungkin sekarang ini juga tentang pertumbuhan kita sendiri. Kalau memang kita ingin berkembang, ya, kalau kita ingin menjadi lebih baik, sudah saatnya ambil keputusan. Apa yang nggak hanya keputusan, bersikap. King of Earth, King of Pentacles, energi Taurus, ya kan? Mars, Uranus ada di Taurus. Nilai, prinsip, gue siapa? Sejatinya gue itu kayak mana? Nilai gue di mana? Harga diri gue di mana? Page of Air, Page of Swords. Kita ingin memahami lebih, kita ingin mencari tahu, kita riset, kita ingin memahami lebih, kita ingin mempelajari hal-hal baru, ya, atau mungkin memata-matai, ya kan, tentang situasi seseorang. Transformasi, energinya Scorpio, yang mana itu tentang perubahan itu sendiri, dan bulan lagi di Scorpio. Kita energinya adalah di masa transisi itu sendiri, dan ini tentang segala hal yang berbagi dan misteri, ikatan. Seven of Swords, self-deception, energinya selingkuh, menipu diri sendiri, sabotase, self-sabotage. Seven of Swords, membohong diri sendiri. Mau selingkuh kayak mau enggak kayak, yang namanya menipu diri sendiri itu banyak bentuknya. The Star, pemulihan, healing lagi, wish fulfillment,
energinya Aquarius. Tapi di situ gede banget ya bulannya, the star dengan bulan. Moon, new moon dan Aquarius kali ya? Enggak juga. Full moon itu bulat begitu ya, full moon lah, full moon biru. The star Aquarius. Itu bagaimana kita berpersepsi, mindset kita, cara berpikir kita, dan bagaimana kita berkomunikasi tentang aktivitas sosial kita ya kepada orang, dan bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang-orang terdekat kita. Dan star itu juga takdir. Kalau kita harus bersikap untuk mendapatkan apa yang kita mau. Baik lagi, kalau kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita mau, namanya bukan pengorbanan. Karena yang namanya pengorbanan itu egois. Kartu pertama, Ace of Fire, Ace of Wands. Ace of Wands, kita nggak sabar ingin memulai sesuatu, atau ada gejolak, ada hasrat yang ingin kita mulai sesuatu yang baru. Itu kita tergoda, temptation, tergoda. Ini energi Capricorn, relationship. Ya, ada hasrat atau ada godaan untuk memulai new relationship, lebih tepatnya, karena Venus masih di Capricorn ya. Enggak deh, Venus ada di Aquarius. Lupa. Maafkan ya. Venus udah tinggal ya, udah meninggalkan Capricorn ya. Enggak, masih kelama, masih yang kemarin. Jadi tinggal Pluto sih yang di Capricorn ya. Pluto kan ending ya, transformasi itu sendiri. Ya, ini zona nyaman yang jelas, temptation. Kalau dilihat nih gambarnya, coba deh perhatiin, itu tumpukan harta ya kan, dan apel. Tapi itu ada kayak ini, bidadari ya, bidadari angel dengan sayapnya yang malah terlena, bukannya terbang ya kan. Dia malah lazy, dia malah tiduran di apel. Nah, kasihkan zona nyaman. Dari situ ada transisi, ending. Maksudnya bukan terlena nih si angelnya nih, bobo deh. Karena dia udah makan buah apel itu ya. Gigitannya bentuknya hati, Bu. Udah dimakan sama dia. Dan dia terlena, terikat oleh godaan itu sendiri. Tapi dia malah stuck. Dengan segala kenyamanannya gitu loh, harta itu sendiri. By the way, Ten of Earth, Ten of Pentacles. Ten of Pentacles itu adalah rumah tangga, stabilitas, kemapanan. Rumah tangga udah disebut belum? Komitmen, ya, properti, rumah itu sendiri, ya. Love, ini the lovers kalau tarot pada umumnya ya. Ini energinya Gemini, North Node di Gemini. Ini masalah perspektif dan pilihan kita dalam berpikir, cara kita berpikir, dalam berpersepsi, dalam realitas kita ya. Itu tergantung persepsi kita.
Sehingga apa yang kita rasa pun akan berubah sesuai dengan persepsi kita. Apapun realitas yang kita temui itu berdasarkan persepsi kita. Ya. Kita yang memberi deskripsi atas apapun itu di depan kita. Jadi ada baiknya kita cek and cek dalam berpersepsi. Karena tetap hidup itu pilihan. Dalam berpersepsi itu juga pilihan. Jadi realitas kita pun itu sebenarnya pilihan. Apapun itu situasinya. Tree of Fire, Tree of Wands, Crossroad, pilihan lagi, persimpangan jalan ya kan. Tapi di sini ada petunjuk dong. Itu ada, dia bawa terang tuh, si jerapahnya bawa lampu lentera. Yang sebenarnya dia nggak perlu khawatir dan nggak perlu bingung gitu. Apa mungkin udah kecapean untuk memilih? Hidup itu memang tantangan kan. Dibanding hidup itu lebih capek kok dibanding mati. Soalnya lihat dong, dia nunduk gitu kan, seakan-akan sedih atau capek gitu. Dia cuman bersandar sama si jerapah, seleher panjang gitu. Yang artinya si leher panjang itu bisa melihat kejauhan, Bu. Mampu melihat visi. Dia punya visi yang membawa terang itu sendiri. Dia cuma bersandar, jadi nggak perlu lagi sebenarnya dia bingung atau sedih gitu ya di persimpangan jalan. Orang lagi ditinggal ini ya, bersandar di leher si leher panjang gitu. The Magician, energinya Virgo, Gemini, energinya Merkuri di Aquarius. Ini masalah network, ini masalah harapan, ini masalah friendship, ini masalah teknologi, kemanusiaan, dan bagaimana kita berkomunikasi, berpersepsi. Entah itu internal, entah itu outer, ya, di luar. Komunikasi kita kepada diri kita sendiri dan juga pada keluar, itu bagaimana? King of Cups, energinya cinta, energinya Pisces atau Scorpio, tentang rasa itu sendiri dan pemahaman akan rasa. Tapi ada cinta di situ, Bro. Ten of Fire, Ten of Wands. Itu semua kertas kebakar. Semua yang pingin dikirimin gitu kan, udah ditulis, bakar. Tulis, bakar. Tulis, bakar. Jadi dikirimin nggak? Gagal mulu. Yang jelas sudah bakar beneran. You are burned. You are burned. Jadi kita benar-benar kebakar. Sehingga untuk memulai sesuatu yang baru, Ace of Wands. Tidak semua godaan itu jahat. Enggak selalu. Karena di setiap hal di balik itu ada pelajaran dan pemahamannya. Jadi gue bilang sih tetap nggak ada yang jahat sih, nggak ada yang jahat. Kalau kita bisa memahami pelajaran itu sendiri, justru di jalan kebaikan jarang orang itu belajar, jarang orang itu bisa paham, tapi dia akan ingat. Tapi seorang akan ingat akan kebaikan.
dan kejahatan juga. Ngomong apa sih? Ngalor ngidul nggak jelas. Udah segitu aja untuk hari ini. Untuk Oracle Cards ya, ini energinya nyambung dari kemarin nih kayaknya. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat TikTok, by the book, Observer, dengan alam bawah sadarnya Crown and Realm. Dari Literary Witches Oracle Card kita dapat The Wolf, Cat, jantung bacaannya, jantung bacaan hari ini, Knife. Alam bawah sadarnya adalah Rebellion, Farok, yang gimana bacanya ya, Farokzat, dan History, Jamaica Kincaid, dan Born, Celeng. Dari Mystical Shaman kita dapat Middle Word, Staff kebalik, The Circle, The Rainmaker, alam bawah sadar ya, dan Smoky Mirror, juga Ghost Dance yang kemarin. Ox yang mau lanjut ke extended reading, monggo ke Karya Karsa ya, sambil ngetip-ngetip lah ya kan, 15.000 doang. Dah, selamat beraktivitas di hari Selasa.